Musibah itu sebenarnya adalah ujian. Asabah itu adalah asabah, diuji. Ya, asabathum, mereka diuji, musibatan dengan ujian. Nah, pada biasanya orang itu mengatakan musibah seperti tabrakan, meninggal dunia atau jatuh, itu adalah musibah. Dapat harta bukan musibah, itu musibah. Dapat pekerjaan musibah, karena yang dimaksud dengan musibah itu adalah ujian. Makna musibah itu adalah ujian. Ya. Jadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak khawatir atau yang bisa menghilangkan rasa khawatirnya, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang diuji itu apabila dia diuji mendapatkan ujian, lalu dia mengatakan sesungguhnya ujian ini adalah dari Allah dan juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa khawatir. Tidak ada, saya jadi orang miskin, saya diuji jadi orang miskin. Sesungguhnya Allah menguji, dan kemiskinan ini akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita tidak rasa khawatir. Kekayaan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu nanti akan kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Tentu tidak ada rasa khawatir. Ya, ibu-ibu yang khawatir suaminya kawin lagi, suami saya ini juga adalah dari Allah dan akan diambil juga oleh Allah. Ya. Dikembalikan semua kepada Allah. Allah yang mengatur segala-galanya di muka bumi ini. Kalau ini sudah masuk dalam hati kita bahwa tidak ada yang di muka bumi ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka rasa khawatir akan hilang. Nah, ini Bu, rasa khawatir adalah sumber penyakit yang besar. Ya. Dari mana munculnya penyakit? Sakit itu salah satu sumber daripada penyakit itu adalah khawatir. Kalau orang sudah memiliki rasa khawatir yang berlebihan, biasa matanya tidak mau tidur. Ya. Kalau dia sudah memiliki rasa khawatir yang berlebihan, orang biasanya tidak bisa tidur. Diperiksa bukan juga penyakit apa namanya itu, insomnia apa? Ya, itu ada penyakit. Itu kan memang penyakit. Kalau ini diperiksa sama dokter, waduh, bapak ini tidak punya penyakit. Kalau tidak punya penyakit, kenapa mata saya tidak mau tidur? Nah, orang ini pasti punya rasa khawatir. Ya, rasa khawatir. Kalau sudah tidak mau tidur, maka daya tahan tubuh menurun. Olehnya itu, kalau rasa khawatir ini melanda kita, ya ujian datang, yang ada ujian yang menimpa kita, maka yakinkan bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu dapat rezeki anaknya sarjana, itu adalah pemberian Allah. Ibu dapat rezeki lulus P3K, itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena P3K ini atau anak kita jadi lulus, tidak kemungkinan kelulusannya itu terus menerus hanya sarjana, tapi kesarjanaannya tidak bermanfaat karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu dapat pekerjaan jadi lulus di P3K, kemungkinan besar ibu dapat gaji dari sana, ya, tapi karena tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, mungkin dapat gaji tapi gajinya tidak berkah. Nah, makanya sekali lagi saya katakan bahwa apa yang menimpa kita ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang sudah paham ini, paham betul bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'minina inna amrahu kullahu lillah wa idza asabathu sarra fasabara wa idza asabathu khairan fasyakara. Ya. Apa maksudnya? Sungguh menakjubkan, apa kata jenne, ya, tahu mata pe urusanna atau mata pe mengherankan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lillah, sesungguhnya semua urusannya dikembalikan kepada Allah. Sinina jama-jamana ina pale sumando ri Allah taala nariko yuji wi nasabaan maja
musibah berupa kecelakaan kah, kematian kah, apa dia lakukan? Pasobara, dia bersabar. Diuji dengan kemiskinan, bersabar. Ya, diuji dengan kekurangan, bersabar. Tapi apabila diuji dengan kebaikan, ya seperti yang ibu dapatkan, anaknya jadi sarjana, ibu jadi lulus, pasyakara, maka dia bersyukur. Nah, inilah orang mukmin. Ya, karena kita hidup di muka bumi ini, tidak boleh kita berprinsip bahwa terus menerus kita akan mendapatkan ujian berupa kebaikan. Yakin bu bahwa hari ini kita dapatkan ujian kebaikan, besok tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan ujian yang tidak baik. Ya, apakah ditimpa kecelakaan atau sakit atau dan lain sebagainya. Maka kalau orang mukmin, dia tidak mengingat di saat dia mendapatkan kenikmatan. Karena ada orang terus menerus maunya itu terus menerus enak. Ya, kalau dia jadi orang kaya terus menerus kaya, sehat. Ya, dan memang ada terjadi seperti itu. Ada yang terjadi, tidak pernah sakit, tidak pernah miskin, tidak pernah dikala, tidak pernah melarat. Siapa dia? Fir'aun laknatullah. Fir'aun itu kenapa Fir'aun mengatakan bahwa dirinya Tuhan? Karena dia itu tidak pernah sakit, tidak pernah jatuh miskin, tidak pernah dia kedudukannya rendah, selalu jadi raja. Keturunannya mulai dari 1 sampai 40. Makanya Fir'aun mulai dari Ramses 1 sampai Ramses yang ke-40. Fir'aun pertama sampai ke Mobutu, terus menerus keturunannya Fir'aun itu jadi raja. Jadi ini Fir'aun yang mengejar Musa yang tidak pernah sakit adalah Ramses kedua. Fir'aun yang urutan kedua. Dia itu tidak pernah sakit, tidak pernah miskin. Kalau dia berdebat tidak pernah dikalah, beku sihir tidak pernah dikena sihir. Makanya dia bilang, "Bangga kok. Kalau saya seumpama atau ibu-ibu di sini tidak ada kalah di sini." Ya, di Dampal Utara. Kalau bicara biar Pak Camat tunduk-tunduk juga. Kekayaannya banyak, tidak pernah juga sakit, anaknya baik-baik semua. Itu sudah mulai muncul sedikit kesombongan. Pasti ada, jangankan ya. Jangankan cara langkahnya saja, itu orang kaya itu kan beda toh. Ya, kalau dia tidak beriman, itu gaya itu orang kaya ya, orang-orang yang kaya banyak hartanya itu cara bicaranya saja itu sudah ya ada perbedaan tuh dengan kita. Kalau kita biasanya menunduk-nunduk karena kekurangan, kalau dia itu ya paling koti-koti kantong begini baru bicara, ya tolak pinggang dan lain sebagainya. Sedikit masalah dia sudah ya angkat dada. Ya, kalau orang kaya itu orang kaya, orang berada, orang berpangkat yang tidak punya iman. Dia sangka kalau yang dia miliki itu adalah miliknya sendiri, padahal itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita miliki, kalau kekurangan jangan bersedih, berlebihan juga jangan bangga. Ya, makanya menakjubkan urusan orang mukmin, kalau dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan kalau dia mendapatkan musibah berupa kekurangan dia bersabar. Ya, ada di dalam Al-Qur'an disebutkan. Di dalam surah Al-Fajr itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu an'amahu wa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Apa artinya? Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'am fa yaqulu rabbi akraman. Amal insanu, ada manusia engkana serupa tahu. Ya, idza mabtalahu rabbuhu nariku yuji kipuanna. Nasaba ala bireng dimuliakan, ya, dapat rezeki, dapat harta yang banyak. Ya, hidupnya dapat atau dia adalah berpangkat. Ya, dia dimuliakan. Wa na'amahu, dia mendapatkan nikmat yang banyak. Ya. Fayaqulu rabbi akraman. Dia itu mengatakan bahwa akraman, fayaqulu rabbi akraman, sesungguhnya kita ini adalah dimuliakan. Ipakah lebih mana, ipakah lebih kina sengi dia. Ya.
Dipakai lebih dengan apa? Dimuliakan dengan apa? Dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa kekayaan dan lain-lain sebagainya, pangkat, jabatan. Dia mengatakan akraman, dimuliakan. Itu dalam hatinya berkata, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqalahu. Ya. Apabila dia diuji, dibatasi rezekinya, dibatasi kesehatannya, dibatasi segala-galanya, apa dia bilang? Fayaqulu rabbi ahanan. Kenapa kita ini sangat sangat dihinakan? Mahakina senang kayak dihinakan lada kisedingi. Itu berpikir atau terbetik dalam hatinya, kita ini sangat napatunai lada kisah tipuang Allah Ta'ala. Orang yang begitu itu kan tidak selamanya kita ini. Ketika kita masih sehat, ya, punya harta kan sering dimuliakan orang yang berharta toh. Nah, ada pangkat dan jabatannya di masa masih berpangkat, ya dimuliakan sama orang, ya banyak uangnya dimuliakan sama orang. Ketika dia sudah tidak punya pekerjaan, tidak berpangkat lagi, hartanya berkurang, biasanya dia mengatakan kita ini sangat dihinakan. Maka kasih pun Allah Ta'ala kasih nah apa kuaki sih nah hinakan lah deki sih pun Allah Ta'ala magi kasih naik ya silalona mati amboku mati si indoku silalona mati indoku mati si lakaiku kasih pedina usah magi napa kugi pun Allah Ta'ala. Terkadang kan begitu, artinya ini anak sebuah contoh. Terkadang hari ini mungkin ada orang dimuliakan oleh Allah, tapi suatu saat Allah akan mengujinya. Ya, apa tujuannya Allah mengujinya? Orang yang diuji itu, manakala dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar. Apa sambungan ayat ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar, apa yang saya katakan tadi itu, bahwa diuji dengan kebaikan dia bersyukur, diuji dengan musibah keburukan dia bersabar, maka sambungan ayat tadi ini ulaika alaihim salawatun mir rabbihim, orang yang seperti ini ya rotomaku ingin naik na palismana kipong Allah Ta'ala dak jak decing nasukuru kita cengi sabara ikijae nakuna tuju yang nanti ujian dek nama kasih, maka mereka itu dia itu akan mendapatkan salawat lolongan ni salawat oleh ribong Allah Ta'ala warahman ini apa masih ya. Kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka daya agan ugurin ujian ni boleh pong Allah Ta'ala elok ni aga ujian boleh pong Allah Ta'ala, maka natuju kisi ujian maka palis pong Allah Ta'ala dan tidak pernah berhenti bermunajat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menerima dengan lapang dada ujian tersebut, maka yakin dan percaya ujian itu akan berakhir dan akan mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian mendapatkan petunjuk. Ya, lolongi apati ruang, lolong ngetoi pamase, lolong ngetoi salawat boleh ribuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan banyak tuh kita pernah lihat, kasihan orang itu terpuruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai musibah, tapi sabarai karena dia sabar, maka pada biasanya orang seperti ini akan bangkit kembali, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini ulaika alaihim salawatun mir rabbi wa ulaika humul muhtadun, mendapat selawat, mendapat pamase dan dia lolong apati ruang petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang paling tinggi imannya, maka paling tinggi juga ujiannya. Paling tinggi kesabarannya, paling tinggi kesyukurannya, maka paling banyak juga mendapatkan salawat dari Allah dan paling banyak juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan paling banyak juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang paling tinggi ujiannya di muka bumi ini? Nabi pernah mengatakan, engkau mau pada tahu kami nama tandri ujian nakilono yang salina daripada ya. Adakah orang yang paling tinggi ujiannya selain daripada saya? Dia beritahukan sahabatnya begitu. Adakah orang yang paling tinggi ujiannya di sini yang melebihi daripada ujian yang saya alami?
Jadi jangan kira ibu-ibu ini mengatakan bahwa Muhammad itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh manusia, diangkat derajatnya oleh malaikat, bangsa jin mengakuinya. Lalu kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah dapat ujian. Justru Nabi Muhammadlah orang yang paling tinggi ujiannya di muka bumi ini. Dia nak cok tanre ujian Muhammad. Nabi Muhammad pilih bawa ini. Tapi Nabi Muhammad itu juga paling tinggi kesabarannya. Nabi Muhammad itu juga paling tinggi rasa syukurnya. Kenapa kita tahu bahwa paling tinggi rasa syukurnya? Ketika Nabi melakukan sholat malam, ya, ada juga mengatakan sholat lain, sholat tarawih, betisnya Nabi itu bengkak, borong betina Nabi itu masuk pajan. Maka dari Hadijah, maka dari Benena Aisyah, kenapa ini borong ini betina itu masuk pajan nih? Nah, tadi jamin idik buang Allah Ta'ala tamat surga. Kan kita dijamin masuk surga. Mana sih teman rasa rahasia lita? Teman rasa rahasia lita. Masuk aja mak. Itu nih jamin kita masuk. Agar napa nabita. Apalah uhibu an akuna abdan syakuran. Di kana sengia upuji mencaji atas syukur. Di kalau upuji mencaji atas syukur. Nabi itu dijanji masuk surga, syukurnya luar biasa. Ya, dikasih masuk dalam surga sampai betisnya bengkak melaksanakan sholat. Ya, itu Nabi. Rasa syukurnya tinggi. Padahal ujiannya sangat tinggi. Tidak ada kalah tinggi ujiannya Nabi. Ya, kita itu mungkin matu gagai di tunaiki Nabi itu Nabi pernah diusahakan mau dibunuh hidup-hidup. Kalau hidup-hidup kan tentu dibunuh hidup-hidup, dia apa tidak ada dibunuh mati-mati, ya. Mau dibunuh, diupayakan supaya Muhammad itu dihilangkan. Yuno luar biasa. Siapa yang membunuhnya? Si kampung nama toh di Mekah, si kampung nama toh musyawarah maka ada bunuh alena nanti mati tiwi anu kue bunuh mamulai toe mangimpuru nasabak tulin menyebarkan dakwah maka dah naparintah ki Allah Taala aja agak-agak sompai patu-patu yang kayak gika baik. Dia memberikan malah tahu dia agak macoy. Bayangkan 13 tahun aki Mekah Siti dibawa dia dekeng maka Siti dibawa tahu macoy kena bita makun rai. Angke mua Siti macoy. Tanah roh. Tanah Nabi taruh mak dakwah seagam mimpi itu tahu boleh kita katakan mungkin hanya ya kalau tidak salah ingat hanya 7 orang semuanya secara keseluruhan yang ikut kepada Nabi macuy ki Nabi ta ya Rasul sairo manu min upaya kapaku cara Muhammad na irata ulun nairo na yuno itikengi ya itikengi ibara-bara itu di pelangi so maka itu na semacam itu na sekeluarga nama tu aku itikengi yuno bawan ni na semega kilo masih si dibunuh bersatu. Pernah kan Nabi mengeluh makaroni? Doa cowok kasih dia mau rugi di nuh. Cowok kami tamaan yang rupa itu wasumana miru. Ya, di mana makarama agama tu? Asumana di balik bola ya, asumana asu tahu asu miru. Makaro dan ya, di mana maga. Tahu asu miru. Padahal di mana maga tahu ya. Nabi itu mau dibunuh tidak pernah mengatakan bahwa aswiru ada dan sebagainya. Malah ada orang